Di saat Abel tengah bertarung melawan para vampir di medan simulasi perang, pemandangan beralih ke kediaman Duke Alba. Di ruang makan megah itu, Rio menikmati secangkir kopi dengan ekspresi puas setelah menyantap hidangan luar biasa yang disajikan sebelumnya. Namun, di balik kepuasan itu, pikirannya masih dipenuhi pertanyaan besar tentang semangkuk ramen yang baru saja ia nikmati. Bagi seorang penyihir yang juga berasal dari dunia lain, keberadaan ramen di tempat ini adalah misteri yang sulit dijelaskan. Dalam banyak kisah reinkarnasi, hidangan seperti itu jarang muncul karena sulitnya mereproduksi bahan utama. Kansui, zat kimia yang menjadi pembeda antara mie ramen dan mie biasa. Mengingat kompleksitasnya, hampir mustahil seseorang di dunia ini mampu membuatnya. Namun, di hadapannya tadi, ramen itu bukan hanya ada, melainkan sempurna. Rio tak bisa mengabaikan keanehan itu. Agnes yang duduk di seberang meja tampak menikmati kopinya dengan tenang. Saat pelayan datang membawa selembar pesan kecil, ekspresinya sempat berubah suram sesaat sebelum kembali tenang. Kertas itu segera ia bakar di perapian tanpa ragu, meninggalkan abu yang berputar lembut di udara. Setelah itu, suasana di ruangan berubah. Agnes mengajukan permintaan yang tak biasa, meminta Rio untuk tinggal sementara waktu di rumah itu. Permintaan yang terdengar sopan, namun tersimpan sesuatu di baliknya. Rio, dengan naluri tajamnya, segera menyadari bahwa permintaan itu bukan sekadar keramahan. Potongan informasi yang ia dengar sebelumnya terangkai menjadi satu. Peringatan Phelps tentang situasi berbahaya di Twilight Land, desas-desus tentang perang saudara, dan kenyataan bahwa mereka kini terpisah dari rombongan utama. Dari analisisnya, situasi itu bukan lagi sekadar intrik politik, melainkan kudeta yang tengah berlangsung. Agnes berusaha melindunginya, tapi juga menahannya. Ia berjanji akan menjamin keselamatan Rio jika tetap tinggal, namun memberi isyarat bahwa keluar berarti kematian. Sesaat kemudian, Agnes mengetukkan jarinya. Seketika, udara di ruangan berubah. Tekanan halus namun kuat menyelimuti seluruh ruangan, dan Rio segera menyadari sensasi yang familiar, ruang penangkal sihir. Ia pernah merasakan hal serupa di beberapa tempat berbahaya sebelumnya, namun kali ini jauh lebih kuat dan stabil. Dengan cepat, Rio menyimpulkan bahwa teknologi alkimia yang digunakan di sini bukan buatan sembarangan. Ada seseorang di balik ini, seseorang yang disebut Agnes sebagai sosok jenius bernama Shinso, orang yang bukan hanya mampu menciptakan ramen, tetapi juga ruang alkimia yang meniadakan sihir. Kombinasi yang mustahil namun nyata di hadapannya. Dalam ruang tanpa sihir itu, Agnes menatap Rio dengan mata yang lembut namun tegas. Ia mengetahui bahwa Rio adalah penyihir langka yang dapat mengaktifkan sihir tanpa mantra. Kemampuan yang sejak 100 tahun lalu sudah menghilang dari catatan dunia. Dengan nada yang datar, ia menjelaskan bahwa di tempat ini, kemampuan tersebut tak berguna. Rio tak menyangkalnya. Namun, dari cara Agnes berbicara, ia menangkap sesuatu yang lebih dalam. Kesedihan yang disembunyikan di balik kewajiban. Rio teringat sesuatu dari pembicaraan itu, nama seorang bangsawan yang pernah disebut di masa lalu. Haskil Kalinikos. Nama itu seolah menjadi kunci yang membuka seluruh tabir misteri. Agnes terdiam sesaat, dan dari reaksi itu, Rio yakin bahwa dugaannya benar. Negeri ini bukan sekadar kerajaan bangsawan biasa. Twilight Land adalah negara para vampir. Semua potongan puzzle akhirnya menyatu. Kecantikan abadi Agnes, usia yang tak tampak berubah, kekuasaan yang mengakar, serta teknologi alkimia tingkat tinggi. Semuanya menunjuk ke arah yang sama. Rio kini menyadari betapa berbahayanya posisinya. Ia bukan hanya seorang tamu asing di tengah kudeta, tetapi juga saksi yang telah mengetahui rahasia terdalam negeri ini. Agnes, yang selama ini bersikap ramah, berubah menjadi sosok yang penuh beban. Ia tak ingin menyakitinya, namun perintah dan peran yang harus dijalankan tidak memberinya pilihan lain. Dalam keheningan itu, dinding-dinding ruang makan tiba-tiba berubah. Kaca dan ukiran kayu lenyap digantikan oleh dinding batu yang kokoh. Pintu terbuka, dan dari baliknya, seorang pria melangkah masuk. Langkahnya tenang, namun aura yang menyelimutinya berbeda dari manusia. Agnes memperkenalkan pria itu dengan nada tenang, meski jelas mengandung makna mendalam. Ia adalah Griffin, pengguna pedang terhebat di antara para vampir. Rio menyadari satu hal, pertempuran ini tidak bisa dihindari.
Tidak ada peluang menang, tapi dia harus bertarung. Ada dorongan aneh yang membuatnya yakin bahwa Abel, Hyugi, dan yang lain sedang menunggu di ujung lain. Ia menggenggam Murasame, mengeluarkan bilahnya seperti biasa. Agnes, Duchess of Alba, terdiam melihatnya. Di hadapannya, Griffin, pedang terkuat di kalangan vampir, tidak bergeming sedikit pun. Keduanya perlahan mendekat, saling mengukur. Griffinlah yang pertama melangkah maju. Dalam sekejap, serangan kecepatan tinggi menghantam. Namun Ryo tidak menangkis. Tubuhnya menari, lincah menghindar, sambil menyapu Murasame ke samping, membalikkan momentum. Griffin mundur secepat kilat. Tapi bagi Agnes, kehebatan pertarungan itu sudah terlihat jelas. Agnes tahu Griffin bukanlah lawan sembarangan. Sebagai salah satu pedang terkuat di antara vampir, ia bisa menghadapi Ryo tanpa sihir. Namun, rasa khawatir muncul. Ryo bukan hanya penyihir air terkuat, ia mungkin juga memiliki kekuatan pedang yang luar biasa. Maka Griffin dipanggil. Diharapkan mampu menghentikannya hanya dengan pedang. Agnes sendiri merasa dilema. Ia menyukai Ryo bukan sebagai pria atau wanita, tapi sebagai manusia luar biasa. Ia ingin membiarkannya pergi. Tapi jika pertarungan harus terjadi, ia berharap Ryo setidaknya tidak menderita. Ronde pertama dimulai. Griffin menebas ke kiri. Ryo menunduk dan memutar tubuh. Murasame menangkis sambil menyapu ke arah lain. Ronde kedua, Griffin menyerang bertubi-tubi. Ryo menangkis, membalas dengan satu ayunan akurat. Setiap gerakan, setiap tebasan, terasa penuh tekanan. Agnes tercengang. Prediksinya meleset. Ryo bukanlah penyihir biasa yang pedangnya lemah. Ia pendekar yang luar biasa, kemungkinan dilatih Raja Peri Air, dengan teknik yang sebanding Abel dan Sera. Ronde ketiga hingga kelima, pertarungan semakin sengit. Tebasan dan ayunan saling bertemu, menghasilkan percikan logam. Griffin mengerahkan seluruh kekuatan vampirnya, tapi Ryo menahan dan membalas dengan presisi. Para vampir yang menyaksikan mulai menyadari fakta mengejutkan. Meski teknologi alkimia anti-sihir menonaktifkan kekuatan Ryo, ia tetap mampu bertarung dengan pedang setara pendekar terkuat. Ronde ke-6 hingga ke-10, Ryo mulai menekan. Setiap celah Griffin dieksploitasi, tebasan vertikal dan horizontal meluncur dengan cepat. Strateginya mengingatkan Griffin pada teknik Abel dan Hugh saat mengalahkan pahlawan Roman. Tidak hanya kekuatan dan kecepatan yang menentukan, tapi juga strategi dan presisi. Ronde ke-11 hingga ke-15, intensitas bertambah. Griffin menyerang lebih agresif, menebas ke segala arah. Ryo tetap tenang, menghindar, memutar tubuh, dan membalas serangan. Setiap gerakan menunjukkan bahwa pertarungan ini bukan sekadar duel antara sihir dan vampir, tapi adu keterampilan pedang sejati. Ronde ke-16 hingga ke-19, keduanya mulai menekan batas fisik. Tebasan Griffin semakin ganas. Ryo menangkis sambil menekan balik. Gerakan Ryo presisi, mengalir, dan membuat Griffin kewalahan. Para penonton vampir mulai sadar. Mereka salah mengira manusia ini mudah dikalahkan. Ryo mampu bertahan dan menyerang, menunjukkan kehebatannya yang sejajar Abel dan Sera. Ronde ke-20, puncak pertarungan. Griffin melancarkan serangan pamungkas. Tebasan penuh tenaga menghantam. Ryo menunduk, memutar tubuh, menggeser Murasame, dan mengubah serangan menjadi serangan balik yang akurat. Griffin terpental, pertahanannya mulai goyah. Ryo menekan dengan presisi, bertahan sekaligus menyerang, mempertahankan keseimbangan duel hingga akhir ronde. Lebih dari 20 ronde telah dilewati. Kecepatan dan kekuatan Griffin luar biasa, namun Ryo mampu bertahan, menyerang balik, dan menahan tekanan. Pertarungan membuktikan satu hal, Ryo bukan hanya penyihir air terkuat, ia juga pendekar pedang yang mampu menantang vampir terkuat. Pertarungan yang seolah tak berujung itu terus berlangsung, menegaskan bahwa Ryo adalah kombinasi sempurna antara sihir dan pedang, membuatnya mampu bertahan dan menekan lawan yang awalnya dianggap mustahil dikalahkan. Di tengah pertarungan pedang Ryo, perhatian bergeser ke Abel. Tubuhnya tergeletak di tanah, kaki kirinya sudah terpotong parah, sementara beberapa bagian tubuhnya terluka akibat tebasan pedang. Darah mengalir deras, tetapi kesadarannya masih utuh. Abel menatap Lord Roberto dan para vampir lainnya, menyadari keberadaan 4 lawan sekaligus. Meskipun ia dikenal sebagai petualang kelas A, ia memahami batas kemampuannya sebagai manusia. Menantang pertarungan yang mustahil dimenangkan adalah hal yang bodoh,
dan vampir-vampir itu tak pernah mengerti perasaan itu. Meski tertekan dan terluka parah, Abel tetap menampakkan keteguhan. Tubuhnya diangkat oleh prajurit agar lehernya mudah dijangkau untuk eksekusi. Lord Roberto menyiapkan pedangnya, menegaskan niat untuk menundukkan Abel di tempat itu. Situasi tampak putus asa, namun seketika hadir sosok yang mengubah dinamika. Shinso muncul di arena. Langkahnya mantap, seimbang, tidak terburu-buru dan tidak lambat, seolah gerakannya telah disempurnakan selama bertahun-tahun. Setiap langkahnya mengirimkan sinyal kendali atas situasi. Kehadirannya langsung membuat vampir-vampir yang kuat sekalipun merasakan tekanan yang berbeda. Shinso mendekati Abel, menilai kondisinya dengan cermat. Tatapannya tertuju pada Roberto, seakan membaca niatnya dan menantang keberanian vampir itu. Meskipun Roberto tetap menahan diri, mencoba menjaga sikap sesuai peraturan dan urusan negara, kehadiran Shinso membuatnya tegang. Ia harus menegaskan bahwa eksekusi akan tetap dilakukan sesuai perintah. Namun ketika pedangnya diturunkan, Shinso bergerak dengan kecepatan kilat, menahan pedang Roberto sebelum menebas Abel. Tindakan itu membuat semua vampir di sekitar terkejut. Roberto dan ketiga vampir lainnya tidak pernah membayangkan manusia atau sekadar pengamat bisa melakukan intervensi secepat itu. Abel, meski masih di tanah dan terluka, menyadari bahwa ancaman langsung yang seharusnya menimpanya kini tertahan. Ia bisa menarik napas sejenak, merasa bahwa peluang untuk bertahan tiba-tiba muncul di tengah kekacauan. Shinso menilai kondisi Abel dan atmosfer di sekeliling arena dengan cepat, menyadari bahwa vampir-vampir itu masih membawa kesombongan mereka sendiri. Mereka bukan hanya keempat vampir tangguh, tapi juga bangsawan dengan reputasi luar biasa di Twilight Land. Namun keberanian dan keberadaan Shinso memaksa mereka melepaskan pedang, berlutut, dan menundukkan kepala. Gigi mereka bergemeletuk karena ketegangan. Keringat dingin menetes seperti air terjun, kontras dengan para ksatria yang tetap tegak tanpa ekspresi. Shinso bergerak lebih dekat ke salah satu ksatria, meminta ramuan yang diperlukan, sambil memastikan bahwa Abel tetap aman. Bahkan dalam kondisi hampir tak bernyawa, kehadiran Shinso memberi stabilitas dan perlindungan, menunjukkan bahwa kendali atas situasi kini berada sepenuhnya di tangannya. Abel, meski menderita dan terluka, mampu merasakan adanya kekuatan yang lebih besar di balik sosok Shinso. Ia sadar bahwa pertarungan dan eksekusi yang tampaknya pasti kini berubah arah. Dalam benaknya, Abel mengingat kata-kata yang baru saja ia ucapkan tentang kehancuran dunia dan karma yang mengikutinya. Ia tahu hanya satu orang yang pernah mengajarkannya kata-kata itu, Ryo. Mengetahui bahwa Ryo berada jauh di Twilight Land, bertarung untuk melindungi teman-temannya, memberi Abel sedikit ketenangan. Di arena, keberadaan Shinso kini menjadi penghubung yang tak terlihat antara Abel dan Ryo, memberi perlindungan yang membuat semua vampir harus menahan diri dan menghormati peraturan yang lebih tinggi. Situasi itu memperjelas perbedaan antara manusia dan vampir. Keempat vampir, meskipun kuat, kini tunduk terhadap aturan yang tak bisa mereka lawan begitu saja. Abel masih terluka parah, darah mengalir dari tubuhnya, namun kesadaran dan keteguhannya tetap utuh. Shinso menjadi faktor penyeimbang yang memungkinkan manusia selamat dalam situasi yang sebelumnya tampak mustahil. Dengan tindakan itu, arena pertarungan berubah dari tempat eksekusi menjadi zona pengawasan dan perlindungan, memastikan bahwa Abel memiliki kesempatan untuk bertahan dan segala kemungkinan masih terbuka. Ksatria yang diperintahkan mengeluarkan ramuan dari sakunya tanpa ekspresi dan menyerahkannya kepada Shinso. Tanpa menunda, Shinso membawa ramuan itu kepada Abel yang terluka parah dan tak mampu bangkit. Abel meminumnya dan perlahan tubuhnya pulih dari luka-luka yang hampir merenggut nyawanya. Shinso menundukkan tangannya ke dagu, tampak sedang memikirkan sesuatu, sebelum akhirnya memutuskan sesuatu yang penting dan menoleh ke Abel yang kini sudah pulih sepenuhnya. Shinso mulai menjelaskan sejauh mana situasi yang terjadi. Abel mendengar uraian Shinso, menyadari bahwa perang saudara sedang terjadi. Ia tahu waktunya belum pasti, namun hari itu adalah hari keputusan, di mana jaringan intelijen keluarga Marquis Heinlein telah bergerak untuk mengeksekusi langkah-langkah mereka. Shinso menegaskan bahwa dalang dari konflik ini berasal dari pihak bangsawan sendiri, dengan Count Contreras memimpin pemerintahan
dan Markis Espiel menggerakkan oposisi. Pemerintah masih buta terhadap tanda-tanda perang saudara, sementara pergerakan para bangsawan sudah berjalan di bawah bayang-bayang strategi mereka sendiri. Abel memproses informasi yang diterimanya dan menyadari bahwa ia mengetahui sebagian dari strategi tersebut berkat informasi yang sebelumnya diberikan oleh Phelps A. Heinlein. Ia juga mengingat kata-kata Rio, teman yang berada jauh di Twilight Land, yang pernah mengatakan bahwa ini mungkin hanya permainan perang atau semacam simulasi. Namun kini, fakta yang ada menunjukkan bahwa ini bukan sekadar latihan, tetapi permainan nyata para bangsawan untuk memanipulasi kekuasaan dan mengeksekusi musuh-musuh politik mereka. Abel merasa amarah dan keputusasaan bercampur dalam dirinya. Eksekusi yang direncanakan terhadap para perwakilan kerajaan, termasuk Saira sang adipati dan cucu perempuannya, Miu, terlihat begitu kejam dan tidak masuk akal. Shinso menekankan bahwa hal ini hanyalah bagian dari permainan politik bangsawan, di mana eksekusi menjadi salah satu syarat kemenangan mereka. Bagi vampir, hukum alam menuntut yang kuat memakan yang lemah, dan manusia yang ingin melanggar hukum itu hanyalah sombong, yang pada akhirnya akan binasa oleh kesombongan mereka sendiri. Shinso kemudian memberikan analogi yang tajam. Manusia seperti ayam yang tak bisa didengar jika tak menunjukkan kekuatan, sementara untuk diakui, mereka harus menjadi seperti burung Phoenix atau Griffin, makhluk kuat yang menuntut penghormatan. Tanpa kekuatan, tak ada yang akan menghiraukan mereka, dan Abel menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk melindungi teman dan mempertahankan keberadaannya adalah dengan menunjukkan kekuatan sejati. Ketika Abel menyerap logika itu, amarahnya berubah menjadi tekad. Ia menegaskan kepada dirinya sendiri bahwa ia harus menunjukkan kekuatan dan merebut kembali teman-temannya. Shinso melihat tekad itu, kemudian memusatkan perhatian kembali pada 4 vampir yang masih berlutut dan memerintahkan mereka untuk menyampaikan pesan tegas kepada Markis Espiel Vicente dan Count Contreras Sandario. Mulai saat itu, pasukan yang dipimpin Abel dari kerajaan Knightley akan menjadi kekuatan ketiga yang menyeimbangkan konflik ini. Situasi di arena berubah drastis. Vampir-vampir yang sebelumnya sombong dan percaya diri, kini menyadari bahwa manusia yang dianggap lemah memiliki kekuatan dan strategi yang tak terduga. Abel, yang sebelumnya nyaris dieksekusi, kini berdiri dengan tekad baru. Shinso telah menyalakan percikan harapan dan strategi, menjadikan Abel dan pasukannya kekuatan yang harus diperhitungkan dalam permainan kudeta ini. Dunia yang sebelumnya tampak penuh kekacauan, kini mulai terlihat dengan logika yang jelas. Kekuatanlah yang menentukan segalanya, dan Abel harus menunjukkan bahwa manusia pun bisa berdiri sejajar di antara para vampir yang sombong. Scene pun kini berpindah. Pada momen ini, Abel berada di dalam kereta kuda bersama Shinso, menyadari bahwa deklarasi perang telah diumumkan. Ia sendiri tidak cukup kuat untuk menghadapi situasi ini sendirian, sementara Shinso menegaskan bahwa dirinya tidak akan terlibat langsung dalam pertempuran. Tugasnya hanyalah sebagai pemandu, menjelaskan aturan permainan, dan memberikan strategi agar Abel dan pasukannya yang belum berpengalaman tidak tersesat. Bahkan jika Shinso ikut bertarung dan menang, hal itu tidak akan membuktikan bahwa manusia memiliki kekuatan sejati. Hanya Abel dan teman-temannya yang bisa membuktikannya. Shinso mengungkapkan bahwa dirinya adalah vampir, sama seperti seluruh bangsawan di negeri ini kecuali keluarga adipati. Hal itu tidak mengejutkan Abel, karena sudah lama ia curiga akan hal itu. Kereta kuda melintasi gerbang besar, masuk ke taman megah, dan berhenti di sebuah rumah bangsawan. Shinso memerintahkan agar alat-alat yang dibutuhkan untuk pertempuran dipersiapkan, termasuk cincin alkimia yang dipasang di pedang. Alat itu berfungsi untuk melumpuhkan musuh vampir jika terkena tusukan atau potongan pedang, tanpa mengganggu gerakan pedang. Abel menatap pedangnya sendiri, dan Shinso mengamati dengan seksama, menyebut pedang itu menarik karena kemungkinan dibuat oleh Richard, pembuat senjata legendaris. Sepanjang perjalanan, Abel memperhatikan lambang di kereta kuda. 2 pedang melengkung saling bersilangan dengan bola api biru di atasnya. Setiap ksatria dan pasukan penjaga yang mereka temui secara otomatis berdiri tegak dan memberi hormat, termasuk bangsawan tingkat tinggi seperti Conrejo, yang bahkan tidak berani menentang mereka. Abel bertanya-tanya tentang status Shinso,
dan akhirnya mengetahui bahwa meskipun ia tidak memegang jabatan resmi, pengaruhnya di kalangan vampir cukup kuat untuk menimbulkan rasa takut dan hormat. Pelayan Shinso, Drab, juga seorang vampir dengan gelar Baron, membuktikan bahwa kekuasaan dan hierarki di dunia vampir tidak selalu terlihat secara resmi.